Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, diberi kesehatan, dan diberi panjang umur. Dan selawat beriringkan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita sangat menanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak nanti, dan kita semoga termasuk ke dalam umatnya. Diucapkan wabil khusus kepada Bapak Dosen Idrus selaku dosen pengampu hukum acara pidana. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Fatmawati dengan NPM 2021030229 dari kelas HSF. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 12. Baik, langsung saja ke poin kelompok yang pertama yang bertemakan tentang penyelenggaraan peradilan pidana. Penyelenggaraan peradilan pidana dalam konteks penegakan hukum pidana tidak lain dimaksudkan sebagai suatu kebijakan dalam upaya melindungi kesejahteraan sehingga proses-proses pembangunan dalam usaha mensejahterakan rakyat dapat tercapai. Dalam penyelenggaraan peradilan pidana tidak terlepas dengan modal-modal yang berkembang dalam setiap sistem peradilan pidana. Lanjut untuk yang kelompok kedua yang bertemakan tentang sepintas perkembangan hukum acara pidana. Hukum acara pidana yaitu suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara. Dengan mengadakan hukum pidana, hukum acara pidana di Indonesia merupakan produk hukum dari Belanda yang dituangkan dalam bentuk HIR yang masih terpengaruh oleh sistem hukum negara-negara Eropa, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang berlaku sampai dengan sekarang. Next untuk yang kelompok 3 yang bertemakan tentang pengertian hukum acara pidana. Seperti yang diketahui, hukum acara pidana itu adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk mengatur perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang. Yang biasa disertai dengan sanksi negatif yang berupa pidana terhadap pelaku perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu. Di samping itu, menentukan pula kapan dan dalam hal apa keadaan pelaku yang telah memenuhi larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana. Juga menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah memenuhi larangan tersebut. Selanjutnya dari kelompok 4 yang bertemakan tentang tahap-tahap pemeriksaan hukum acara pidana. Penuntut umum dapat juga melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan apabila waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal. Yang pertama di sini ada dua ya, disebutkannya bahwa yang pertama itu beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya. Dan yang kedua itu memberi beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain.
menurut pasal 148 KUHP, maka dalam hal kedua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain. Ia menyerahkan surat perlimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya. Selanjutnya dari kelompok 5 yang bertemakan perihal penuntutan. Di sini ada 2. Yang pertama itu kewenangan kejaksaan di Indonesia berwenang melakukan penuntutan. Lembaga penuntut yang ada di Indonesia dipegang oleh kejaksaan. Kejaksaan di Indonesia diberi kewenangan eksklusif sebagai lembaga penuntutan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang menjadi sanksi dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dan yang kedua itu ada kewenangan kejaksaan Indonesia adalah di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara dari permulaan ataupun lanjutan. Berarti jaksa atau penuntut umum tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Next, untuk yang kelompok 6 yang bertemakan tentang kewenangan pengadilan untuk mengadili. Kewenangan adalah kekuasaan badan, pejabat pemerintah atau penyelenggaraan negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Kewenangan hanya dapat diperoleh dalam 2 cara, yaitu atribusi dan dengan delegasi. Lanjut untuk yang kelompok 7 yang bertemakan tentang ganti kerugian, rehabilitasi, dan penggabungan gugatan ganti kerugian. Masalah ganti rugi ini disebutkan tunduk pada hukum perdata, oleh karenanya peradilan yang berwenang untuk memeriksa gugatan ganti rugi adalah perihal perdata dalam hukum pidana. Sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah pidana. Next, untuk kelompok 8 yang bertemakan tentang pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses pemeriksaan dimulai dari penyidikan sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Tingkat pemeriksaan maka terlebih dahulu diperiksa oleh penyidik dengan mempertahankan perlindungan sanksi kepada ancaman atau tekanan dari pihak manapun. Dan untuk kelompok 9 yang bertemakan tentang perihal pembuktian. Pembuktian adalah proses atau suatu tindakan yang dilakukan untuk membuktikan bahwa benar-benar terjadi peristiwa hukum yang dilakukan oleh terdakwa atau pelaku. Dalam sistem hukum Indonesia, ternyata status hukum pembuktian tidak hanya ditemukan dalam hukum formal atau hukum acara, tetapi juga ditentukan dalam hukum materi. Next, untuk kelompok 10 yang bertemakan tentang putusan pengadilan. Putusan pengadilan atau disebut juga putusan hakim menurut pasal 1/1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah putusan pengadilan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan. Dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemindanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Next, untuk yang kelompok 11 di sini bertemakan tentang upaya hukum. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim bagi para pihak, baik itu seseorang ataupun badan hukum yang merasa tidak puas serta dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam pelaksanaannya, upaya hukum dapat dibedakan antara upaya hukum biasa terdiri dari perlawanan, banding, dan
dan kesadari dan kasasi. Dan upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi dan peninjauan kembali. Dan next untuk kelompok yang terakhir yakni kelompok 12 yang bertemakan tentang pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Suatu proses pemeriksaan perkara pidana dalam pengadilan diakhir dengan suatu penjatuhan putusan akhir atau vonis kepada terdakwa. Dalam putusan ini, hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya. Oke, next di sini ada kesimpulan yang bisa didapat dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 12. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formil yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman. Dengan demikian, termasuk acara pidana, hal ini dibedakan dari hukum pidana material atau hukum pidana yang berisi petunjuk dan uraian tentang detik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana suatu perbuatan, dan aturan tentang pemindanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 12. Kurang lebihnya saya meminta maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.